Setelah pergi dari tempat itu, John meminta Billy mengantarnya kembali ke apartemen Samantha. Selama dia berada di Colorado, ayahnya yang menggantikannya mengurus semua pekerjaannya di sana. Walaupun begitu, dia tetap harus menghadiri rapat yang telah dijadwalkan untuknya besok pagi. Selama di perjalanan, Billy menerawang memandangi jalanan. Semenjak mengikuti John, dia tidak pernah memikirkan ingin memiliki kekasih. Tapi saat melihat bosnya, sungguh dia sangat ingin seperti bosnya dan dia tidak mau hidup sendiri seperti Ron yang mengabdi tanpa menikah. "Master," panggilnya memecahkan keheningan di antara mereka. Boleh aku cuti?" tanyanya. "Tentu saja, berapa hari?" tanya John. "Entahlah," jawabnya. "Kapan?" tanya John lagi. "Besok kau ada rapat, mungkin lusa aku akan cuti," jawabnya. "Oke, kau boleh cuti tapi ingat jangan lama-lama." "Siap, Master." "Billy, selama kau cuti utus seseorang untuk melakukan perintahku. Sebelum menyiksa Franz lebih jauh, aku ingin dia melihat kenyataan yang ada sehingga dia tidak ingin mati lagi. Dan setelah itu, aku akan membiarkan Franz Rional membunuhnya sehingga dia mati dalam penyesalan yang teramat dalam." Perintahnya. "Siap, Master." Setelah mendapat perintah, Billy kemudian terdiam. Pria itu sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan nanti selama cuti. Setelah tiba di apartemen Samantha, John membiarkan Billy kembali. Dia juga tidak bertanya kenapa asistennya itu minta cuti. John sudah tidak sabar bertemu dengan Samantha. Padahal ini baru beberapa jam saja, tapi memang rasanya dia tidak mau berjauhan dengan kekasihnya. Dengan tidak sabar John membuka pintu apartemen Samantha. Di dalam tampak sunyi, hanya terdengar suara mesin cuci yang berbunyi. John masuk ke dalam dan tampak Samantha sedang tertidur di atas sofa. Sepertinya wanita itu kelelahan karena membersihkan apartemennya sendiri. John berjalan ke kamar Edward dan tampak Edward tertidur dengan pulas di sana. John tersenyum dan kembali menutup pintu kamar itu kembali. Pria itu segera berjalan ke arah mesin cuci yang masih bekerja. Setumpuk cucian ada di sana dan sepertinya Samantha tertidur karena menunggu cucian yang sedang dicuci olehnya. Setelah itu John menghampiri Samantha, mengangkat tubuh wanitanya dan membawanya ke dalam kamar. John membaringkan Samantha di atas ranjang dan setelah itu dia keluar dari sana. Beberapa waktu berlalu, Samantha membuka matanya dan bangkit dari atas ranjang. Dia sangat heran, kenapa dia ada di kamar? Bukankah dia sedang tiduran di atas sofa sambil menunggu cuciannya? Tapi kenapa dia ada di dalam kamar sekarang? Tidak mungkin bukan dia tidur sambil berjalan? Dengan cepat Samantha keluar dari kamarnya karena dia ingin melihat cuciannya, tapi saat dia tiba, semuanya sudah terjemur di tempat seharusnya. Samantha sangat heran, siapa yang melakukannya? Selagi dia masih bertanya-tanya, terdengar suara di dalam dapur. Samantha mengernyitkan dahinya, "Siapa?" Samantha meraih sebuah tongkat yang ada di samping lemari. Jika pencuri maka akan dia pukul sampai mati. Saat sudah berada di dalam sana, matanya terbelalak kaget saat melihat dapurnya yang berantakan oleh ulah seseorang. "John!" Samantha tercengang melihat pria itu yang sedang mencuci tangannya. "Baby, kenapa kau sudah bangun?" John merasa malu karena Samantha melihat hasil perbuatannya. "Apa yang kau lakukan? Kau ingin membakar rumahku?" Dengan cepat Samantha berjalan menghampiri kompor yang masih menyala dan mematikannya. Di atas wajan, tampak telur beserta kulitnya sudah gosong dan menghitam. Tidak hanya itu, 2 pat telur ada di atas meja dalam kondisi mengenaskan. Pecah dan isinya meleleh kemana-mana. Samantha melihat ke arah John dengan heran, apa yang mau pria itu lakukan?
John hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, pura-pura tidak melihatnya. "John, apa yang mau kau lakukan?" tanya Samantha kesal. "Sorry baby, sepertinya aku tidak ahli dalam hal ini," jawab John tidak bersalah. "Lihatlah." Samantha mengangkat wajan dan memperlihatkannya kepada John, menghitam karena telur yang gosong. Kemudian Samantha berjalan ke arah keranjang sampah, di sana penuh dengan telur gosong pula. "Dua pak telur itu? Oh my god. Kenapa ada orang yang tidak bisa memecahkan telur dengan benar bahkan satu telur saja?" gerutu Samantha kesal. John menghampirinya dan memeluknya. "Sorry, aku pikir aku bisa membuatkan sandwich untukmu dan Edward. Apa kau pernah melakukannya?" "No." "Jika begitu kenapa kau melakukannya?" "Yah," jawab John malas. Samantha melotot ke arahnya, kesal. Padahal dia baru saja membersihkan dapurnya tapi lihat, berantakan gara-gara perbuatan John. "Kau benar-benar..." Samantha kehabisan kata-kata. "Sorry." "Sudahlah, apa kau yang menjemurkan cucianku?" tanyanya. "Yes." "Kau sudah ahli sekarang," pujinya. "Yah, untukmu." "Tapi..." Samantha kembali melotot ke arah John. "Jangan pernah coba-coba masuk ke dalam dapur untuk membuat sesuatu lagi," ancamnya. John terkekeh pelan. Dia segera mengangkat tubuh Samantha dan membawanya duduk di atas pangkuannya. "Baby." Apa bahumu masih sakit?" "Masih, sedikit," jawabnya. "Baby, kapan kita akan menikah? Apa kau sudah sangat ingin menikah denganku?" Samantha balik bertanya. "Of course baby, jangan bilang kau tidak ingin menikah denganku." Samantha mengusap wajah John dengan senyum di wajahnya. "Of course Iwan. Tapi bukankah lebih baik kita bertunangan terlebih dahulu?" "Jadi kau ingin kita bertunangan?" "Yes. Seperti yang kau inginkan sayang." "John." "Yes baby." "Jika suatu hari nanti kita punya anak, apa kau masih akan menyayangi Edward seperti sekarang?" tanyanya. "Kenapa kau bertanya seperti itu? Bagaimanapun dia bukan anak kita. Aku tidak mau setelah kita punya anak kau malah melupakannya dan tidak mencintainya lagi." "Baby, aku berjanji padamu, walaupun kita punya 10 anak sekalipun aku akan tetap menyayangi Edward dan memberikan yang terbaik untuknya seperti anak kandung kita kelak." "Really? Yes baby." Samantha memeluk John dengan erat dan menyembunyikan wajahnya di bahu John. "Aku akan meminta orang tuaku datang untuk membicarakan pernikahan kita." "Baby, tidak perlu merepotkan orang tuamu. Aku akan mengajak keluargaku pergi ke Colorado untuk menemuinya." Samantha tersenyum dan tampak senang. "Kapan?" "Secepatnya karena aku sudah tidak sabar ingin menjadikanmu milikku." "Baiklah, aku tunggu." "Baby, apa kau ingin aku melamarmu dengan romantis?" "Tidak perlu John, aku tidak memerlukannya. Cukup lamar aku di depan kedua orang tuaku. Aku pasti melakukan hal itu, kau tidak perlu khawatir sayang." John mengangkat dagu Samantha dan hendak menciumnya tapi Samantha langsung menutup bibir John dengan tangannya. "Stop. Why? Bersihkan dapurku terlebih dahulu," perintahnya. "What? Jika tidak kau tidak boleh menciumku," ancam Samantha. "Oh my, biarkan aku menciummu satu kali terlebih dahulu," pintanya. "No." Samantha segera bangkit berdiri dan berjalan pergi sedangkan John mengacak rambutnya kesal. "Benar-benar perempuan yang suka memperbudak orang. Sepertinya aku sudah gila mau menikah dengannya," makinya. "I hear you John," reriak Samantha.
John hanya menggeleng dan mulai membersihkan dapur yang berantakan karena ulahnya. Keesokan harinya, pagi itu John sedang bersiap-siap hendak pergi ke kantornya untuk menghadiri rapat. Pria itu sedang memakai bajunya dan mengancingkan kemejanya satu persatu. "Baby, apa yang akan kau lakukan hari ini?" tanyanya. "Mengantar Edward. Setelah itu, pergi dengan temanku, aku sudah ada janji dengannya." John memeluk pinggang Samantha yang berdiri di depannya dan sedang memakaikan dasinya. "Temanmu pria atau wanita?" tanyanya curiga. "Memangnya kenapa jika temanku seorang pria?" tanya Samantha penasaran. "Aku tidak akan mengizinkanmu pergi." "John, kau terlalu berlebihan. Aku tidak akan melakukan apapun walaupun temanku seorang pria." "Jadi benar kau ingin menemui seorang pria?" John mulai cemburu. Samantha melingkarkan tangannya di leher John dan tersenyum manis padanya. "John sayang, kau tidak perlu khawatir karena yang ada di hatiku cuma kamu seorang," godanya. Senyum John langsung mengembang di wajahnya. "Walaupun begitu aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengan pria lain." Samantha mendekatkan bibirnya dan menggigit bibir John dengan gemas. "John, kau tahu, aku tidak suka pria pecemburu," bisiknya. "Sayangku, pria cemburu itu wajar. Aku tidak bisa melihatmu jalan dengan pria lain." Samantha menarik bibirnya, tersenyum senang. "Kau tidak perlu khawatir, yang ingin aku temui temanku waktu bekerja di restoran dan dia seorang wanita," katanya. "Really?" Samantha menganggukkan kepalanya. "Oke baby, jika begitu aku akan tenang. Aku akan meminta supirku untuk mengantar kalian." "Tidak perlu John. Apa kau perlu sebuah mobil sayang? Jika perlu aku akan menyiapkan satu untukmu." "No, aku lebih suka naik bus atau taksi." John tersenyum dan mengusap wajahnya. "Jika begitu nanti aku akan memerintahkan Billy untuk menjemputmu." "Oke." Setelah berkata demikian John segera menciumi bibir kekasihnya itu dengan mesra dan pergi ke kantornya. Setelah kepergian John, Samantha segera membangunkan Edward, menyiapkan semua kebutuhan pria kecilnya dan menemani Edward ke sekolah. Dia menunggu Edward sampai pulang sekolah dan setelah itu Samantha membawa Edward untuk menemui sahabatnya Amber. Mereka telah berjanji akan bertemu di sebuah kedai pizza. Samantha menaiki sebuah taksi untuk sampai ke sana. Edward mengikutinya dengan ceria karena akan memakan pizza kesukaannya. "Samantha." Amber melambaikan tangannya saat melihat kedatangan sahabatnya itu. "Amber, apa kabarmu?" Samantha berjalan dengan cepat ke arah sahabatnya dan memeluknya. Mereka saling melepas rindu karena mereka sudah lama tidak bertemu. "Sam, kemana saja kau selama ini? Aku sangat rindu padamu," tanya Amber. "Sorry Amber, aku sibuk," katanya beralasan. "Hai Auntie," sapa Edward. "Halo sayang, apa kabarmu?" tanya Amber. Dia tahu akan Edward karena terkadang Samantha suka bercerita tentang pria kecil itu saat mereka masih bekerja di restoran bersama. "I'm fine," jawab Edward. Dia segera duduk dan melihat pizza yang ada di buku menu dengan tidak sabar. "Sam, di mana kau bekerja sekarang?" "Yah, di sebuah perusahaan." Dia juga bingung. Semenjak John memintanya untuk tidak bekerja lagi membuatnya benar-benar tidak melakukan apapun dan bergantung pada pria itu. Walaupun dia tidak suka dengan semua itu tapi Samantha berusaha menghargai permintaan John. "Hei, apa kau sudah mempunyai kekasih?" tanya Amber tiba-tiba. Samantha tersipu malu dan tersenyum pada sahabatnya itu. "Yah, begitulah." "Oh my, lama tidak bertemu tapi kau sudah punya kekasih."
Gerutu Amber kesal. Samantha hanya terkekeh, sedari dulu sahabatnya itu selalu ingin memiliki seorang kekasih. Samantha mulia memesan pizza karena Edward sudah merengek meminta makanan kesukaannya itu. Amber, di mana kau bekerja sekarang? Yah, aku sudah bekerja di sebuah perusahaan. Oh ya, itu kabar bagus. Kenapa kau tidak memiliki seorang kekasih sampai saat ini? Tanya Samantha penasaran. Aku belum menemukan pria yang pas di hati. Jawab Amber. Samantha tertawa, entah pria seperti apa yang diinginkan oleh Amber. Pizza yang mereka pesan pun tiba, Edward memakan pizza itu dengan lahapnya. Samantha dan Amber mengobrol dan saling melemparkan candaan satu sama lain sampai mereka lupa waktu. Saat itu ponsel Samantha berbunyi, dengan cepat Samantha membuka ponselnya dan membaca isi pesan yang masuk di ponselnya. Baby, di mana dirimu? Aku akan mengutus Billy untuk menjemputmu. Itu pesan dari John. Samantha tersenyum senang dan membalas pesan dari John dengan cepat untuk memberitahukan dirinya berada. Ini sudah siang dan Edward pasti sudah lelah dan mau tidur siang. Samantha, dari siapa? Tanya Amber penasaran. Dari pacarku, dia bilang akan mengutus orang untuk menjemputku. Jawabannya. Wah, aku sangat iri padamu. Kapan aku bisa punya seorang kekasih seperti dirimu? Amber mulai iri. Samantha kembali tertawa. Amber, kau pasti akan menemukannya segera. Hiburnya. Mereka kembali mengobrol ringan bercerita tentang kehidupan mereka selama tidak bertemu. 1 jam kemudian Billy datang sesuai perintah bosnya. Dengan cepat Billy memasuki restoran fast food untuk menemui Samantha. Langkah Billy terhenti saat melihat Samantha sedang berbicara dengan seorang wanita cantik yang berada di sisinya. Siapa wanita itu? Billy segera menghampiri Samantha dan memanggilnya, tapi matanya masih setia menatap wanita cantik yang sedang duduk di samping pacar bosnya. Mas. Samantha langsung menoleh saat mendengar suara Billy. Oh, kau sudah datang. Amber mengangkat kepalanya, melihat pria tampan yang sedang berdiri di samping Samantha dan menatapnya dengan lekat. Mereka saling pandang sampai perkataan Samantha membuat mereka saling memalingkan pandangannya. Amber, aku harus pulang. Edward sudah mengantuk. Ujarnya. Baiklah, kapan kita bisa bertemu lagi? Jawab Amber, dia sangat malu ditatap oleh pria tampan itu. Kapanpun bisa. Jawab Samantha sedangkan Amber mengangguk. Billy, bisa kita antarkan sahabatku sebentar? Pinta Samantha. Jangan Sam, aku bisa pulang sendiri. Tolak Amber sambil melebarkan senyumnya dengan manis. Billy mulai terkesima melihat senyum Amber. Yah, jika dia tidak keberatan. Ujar Billy. Tidak. Tidak. Tolak Amber cepat, wajahnya merona saat mendapati Billy kembali melihat ke arahnya. Samantha sangat heran melihat kedua orang itu. Ada apa dengan mereka? Baiklah jika begitu. Edward, ayo kita pulang. Samantha menggendong Edward yang sudah tampak lelah dan mengantuk. Bye Sam. Amber melambaikan tangannya tapi matanya masih setia melihat ke arah Billy. Billy pun demikian, pria itu melangkah mengikuti Samantha tapi kemudian Billy memalingkan kepalanya ke belakang untuk melihat ke arah Amber lagi. Selama di perjalanan Billy ingin bertanya pada Samantha tapi dia tidak berani. Dia malu mengutarakan niatnya dan pria itu hanya diam saja sampai mengantar kekasih bosnya tiba ke apartemennya. Setelah itu Billy kembali ke kantor bosnya dan selama di perjalanan, banyak hal yang dia pikirkan. Dia memang ingin cuti untuk mencari kekasih, tapi sampai sekarang Billy masih galau, mau cari di mana? Dan wanita tadi, sudah mencuri perhatiannya.
Billy masuk ke dalam ruangan bosnya dengan cepat. Pria itu tampak sudah tidak sabar ingin membicarakan sesuatu pada bosnya. "Master, boleh aku bertanya sesuatu padamu?" tanyanya saat sudah tiba di ruangan bosnya. "Apa itu?" John menjawab pertanyaan Billy tanpa melihat ke arah pria itu karena matanya sibuk membaca dokumen yang berada di tangannya. "Master, apa kau percaya cinta pada pandangan pertama?" tanya Billy. John memalingkan wajahnya dan menatap Billy yang tampak serius. Dia tidak tahu apa maksud dari pertanyaan asisten pribadinya. "Maksudmu? Master, boleh aku tahu kenapa kau bisa mencintai Miss Samantha?" tanyanya dengan wajah serius. Wah, ada apa ini? Kenapa kau bertanya demikian?" tanya John curiga. "Yah, aku ingin tahu saja," jawab Billy. "Jangan bilang kau menyukai pacarku." "No master, aku mana berani." "Jadi, master, aku tidak jadi cuti." "Kenapa?" "Aku berubah pikiran, tapi bolehkah aku minta hal lain?" "Katakan." "Boleh aku meminjam Miss Samantha?" "What?" John menatap asisten pribadinya dengan tajam. "Apa maksudnya?" John belum menjawab sedangkan Billy menunggu persetujuan dari bosnya.